Ketahuan lakukan hoaks Undang-Undang Omnibus Law, Dendi Laksono blokir penduduk asli. Artikel ini dilansir dari siwot.com, ditulis oleh Niha Alif. Rupanya, hambatan Indonesia maju tak hanya datang dari oposisi pemerintah, seperti Demokrat dan PKS. Perkumpulan kaum bersorban di MUI yang selalu mengatasnamakan agama dan umat juga ikut menolak Undang-Undang Omnibus Law yang mengancam kantong mereka. Kini, giliran para SJW-SJW semacam Veronica Koman dan Dendi Laksono kembali memanaskan suasana. Kalau Koman menuduh dukungan Bank Dunia sebagai indikator undang-undang harus ditolak, Dendi Laksono malah membuat hoaks penebangan kayu di luar pulau. Seperti halnya akun Pakat Dayak yang diblokir, saya juga telah diblokir lama karena mengomentari film dokumenternya ke dalam artikel. Tapi beruntung, netizen gercep menyimpan bukti percakapan Dendi dan salah satu netizen yang meminta klarifikasi. Salah satu influencer Permadi Arya merangkum hoaks yang dilakukan Dendi beserta klarifikasi oleh penduduk asli. Sebenarnya sudah tidak aneh SJW macam @Dendi_Laksono dan @Veronica Koman nebar hoaks atas nama kemanusiaan untuk agitasi hasut permusuhan pada negara. Yang aneh itu masih banyak ambisil yang anggap mereka itu pahlawan. Di retweet you tweets biar pada sadar cara kerja SJW bela keadilan. Tulis @permadiaktivis1. Kami rekam gambar ini pekan lalu di Sungai Kahayan, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, kawasan yang masuk dalam proyek food estate. Omnibus Law menghapus ketentuan bahwa tutupan hutan harus dipertahankan 30%. Jokowi adalah pengusaha mebel, alumni Fakultas Kehutanan UGM. Tweet @Dendi_Laksono. Pulang Pisau daerah mana? Saya asli dari Kabupaten Pulang Pisau. Dulu, tongkang pengangkut kayu hilir mudik di Sungai Kahayan. Tapi tahun 2000 sudah jarang, bahkan tidak ada lagi. Sampai perusahaan kayu gede PT Kahayan Lumber di desa saya tutup total. Saya curiga ini hoax. Jawab Pakat Dayak, @pakatdayak. Permadi Arya kemudian menyebut bahwa Pakat Dayak yang mencoba meminta klarifikasi Dendi akhirnya diblok. Inilah cara kerja SJW yang tujuannya memang menyebar hoaks. Jadi siapapun yang berusaha meluruskan apalagi membongkar kebenaran akan langsung dibuang dari pertemanan. Akun @pakatdayak yang memang tinggal di daerah muara Sungai Kahayan yang diklaim dilewati Tubut Tongkang mencoba minta klarifikasi karena tidak pernah melihat Tubut Tongkang seperti yang diklaim yang bersangkutan, namun malah diblok oleh @Dendi_Laksono. Tulis @permadiaktivis1. Dalam cuitan terakhirnya, Permadi Arya juga memposting video mengenai kondisi di Sungai Kahayan yang barusan diambil netizen tersebut dan tak ditemukan tumpukan kayu sama sekali. Video dari TKP Sungai Kahayan yang dibuat akun @pakatdayak hari ini tidak menunjukkan adanya Tubut Tongkang seperti yang diklaim @Dendi_Laksono. Ngeri sekali ya, hoaks atas nama kemanusiaan yang ditebar para SJW dengan tujuan keji mengagitasi hasut permusuhan terhadap negara. Entah apa yang ada di pikiran para SJW ini. Kenapa mereka sangat membenci Indonesia maju? Jiwa-jiwa pengkhianat telah tertanam kuat dalam hatinya. Membenci undang-undang yang dibuat untuk kemaslahatan rakyat, sejatinya seperti membenci rakyat Indonesia. Kalau kebanyakan buruh dan mahasiswa yang berdemo termakan hoaks, maka
Veronica Komandan Dendi Laksono adalah bagian dari pembuat hoaks itu sendiri. Aturan AMDAL dan Undang-Undang Omnibus Law tak diubah sama sekali. Foto yang diambil Dendi nyatanya foto lama sebelum tahun 2000. Apa tujuannya mengatakan kalau itu foto minggu lalu? Dendi tak hanya memberi informasi sesat, tapi juga melanggar aturan pengambilan gambar. Cuitannya yang viral dibalas akun Angkatan Laut yang mempertanyakan izin pengambilan gambar lewat drone karena bisa mempengaruhi safety. Tapi itulah Dendi yang kerjanya memproduksi hoaks dengan menyebut dirinya SJW. Semua aturan dan kebenaran ia labrak demi ambisi sesat. Kelakuan Dendi memang telah dibongkar akun digembok. Ini perihal sakit hatinya lantaran film dokumenter tentang Jokowi tak dilirik istana. Lalu merembet proyeknya yang tak jadi dipakai Telkom. Dendi kini lebih jahat ketimbang oposisi. Dia diisukan makan uang dari perusahaan asing untuk menyerang industri semen lokal. Kalau Tengku Zul membuat hoaks dengan tameng agama dan ulama, maka Dendi berbuat serupa dengan tameng rakyat kecil dan sok membela kebenaran. Padahal keduanya sama-sama suka meraup uang dari pihak yang bayar. Lihat saja semua cuitan Tengku Zul dan Dendi yang selalu konsisten memojokkan kebijakan pemerintah. Setelah isu PKI dan antek asing gagal, kini ganti isu anti ulama dan anti lingkungan. Untungnya Tuhan tak tinggal diam melihat kelakuan para pengkhianat negara ini. Lewat tangan salah satu netizen yang juga penduduk asli, Tuhan membongkar hoaks Dendi secara langsung. Bagi Dendi yang mungkin tak percaya adanya kehidupan setelah mati, mungkin merasa jumawa dengan dosa yang dilakukan. Tapi saya tak bisa membayangkan para ustadz palsu yang tahu ada hari kebangkitan dan terus melakukan perbuatan dosa. Akhirnya, kita hanya bisa berdoa dan terus menyuarakan kebenaran serta menangkal hoaks yang ada. Semoga pemerintah Jokowi terus konsisten membangun negara hingga akhir periode nanti. Biarlah para pembencinya nanti menemui karma satu persatu atau mendapat balasan Tuhan, baik di masa kini maupun mendatang. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?